Apa sebenarnya yang terjadi di pesisir selatan, khususnya di daerah Indopura? Apakah benar PT SJL ini memang mencatok HGU di luar HGU yang ada di hutan Pesal ini, Bang? Boleh dijelaskan bagaimana kronologis awalnya? Baik, Mas Okta, kita mencoba menceritakan tentang proses dari awal masuknya perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Pesisir Selatan. Itu dimulai di Kecamatan Pacusual Indrapura. Nah, pada tahun 1997 itu perusahaan PT Kisiraya mendapatkan izin dari pemerintah daerah untuk menggarap lahan yang ada di Kecamatan Pacusual. Nah, seiring dengan waktu masuk lagi itu namanya PT SA namanya. Berikutnya disusuli oleh PT SJL. Nah, PT SJL ini berada di Kecamatan Selaut. PT SA dan PT Kasiraya sendiri itu berada di Kecamatan Pacusual Indrapura. Nah, dalam proses yang mereka lakukan, kami sebagai tokoh masyarakat melihat sedikit kekhawatiran apakah lahan yang digarap mereka ini sesuai dengan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah, karena kami melihat lahan mereka ini udah sampai ke garis pantai, tidak berapa jauh dari pantai. Maka kami berasumsi banyak lahan yang dalam kawasan hutan yang digarap oleh PT Kasiraya itu sendiri, termasuk PT SA dan termasuk PT SJL. Untuk pembukaan ini cukup segitu aja. Baik, sejauh ini ada persoalan atau konflik-konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT atau tidak? Kalau konflik tentu ada. Dari tahun, kalau tidak salah, ada demo mahasiswa dulu, Pak Trismuhyiddin 97 terkait masalah lahan juga. Terus tahun 2019. Nah, masyarakat juga demo menuntut apa yang kita bahas pada hari ini, banyak lahan mereka yang berada di luar HGU dan ada juga lahan mereka di dalam kawasan hutan. Nah, masyarakat dan mahasiswa sudah melakukan demo. Dan masalah ini sudah sampai di DPRD Kabupaten, tapi hasilnya belum dapat penyelesaiannya seperti apa. Oke, beberapa waktu lalu kita tahu juga ada Satgas dari PKH yang turun menyegel lahan PT sawit tersebut. Siapa saja yang turun kala itu? Abang berada di lokasi juga atau bagaimana? Ya, kebetulan tim Satgas PKH ini turun ke Pesel menuju PT SJL. Saya berada di Kota Padang, jadi kita punya adik-adik untuk memantau kegiatan mereka. Yang hadir pada penyegelan PT SJL kemarin itu ada dari Dinas Kejaksaan, ada dari TNI, ada juga dari tim Satgas itu sendiri dari pusat, dari Jakarta. Kalau Pak Apri ataupun Pak Tris sendiri ikut menyaksikan juga atau tidak pada saat penyegelan tersebut? Pak Apri? Kebetulan saya nggak hadir. Cuma waktu penyegelan, tim Satgas masuk, saya nampak. Oke. Baik, tapi kalau menurut kita tilik lagi sejarah yang ada, sebenarnya kawasan hutan yang sekarang dikelola oleh perusahaan tersebut, apakah sebelumnya tanah ulayat atau bagaimana, Bang? Boleh diceritakan dulu, Pak Apri. Iya, kalau masalah itu, benar itu adalah tanah ulayat yang diserahkan oleh lembaga adat setempat. Tapi jumlahnya itu kami rasa melebihi dari yang mereka garap, yang perusahaan garap itu melebihi dari yang diserahkan oleh lembaga adat setempat. Karena diperkirakan yang diserahkan lebih kurang sebanyak 12.000. Sementara yang diduga yang mereka garap adalah 18.000 lebih. Oke. Itu kira-kira.
ada kelebihan sekitar 6 hektar begitu ya. 6.000 hektar yang digarap lebih. Iyalah, itulah perkiraan. Lebih kurang. Oke. Lebih kurang. Tanggapan masyarakat setempat bagaimana saat ini? Sebenarnya masyarakat nggak nerima. Namun gimana lagi kan, namanya perusahaan besar. Masyarakat cuma bisa ngomong. Kalau masalah sesuai kata Pak Luki tadi, Bung Luki tadi, masyarakat sudah sering melakukan aksi seperti demo, mahasiswa. Cuma hasilnya sampai sekarang nihil. Kepada siapa-siapa diadukan ini? Ke DPR pernah, DPR Pesel, bahkan mungkin Sumbar udah pernah. Tapi hasilnya sampai sekarang tetap nol. Tidak ditindaklanjuti atau bagaimana, Pak? Ya, tidak ditindaklanjuti. Baik, saya beralih kepada Pak Tris. Bagaimana tanggapannya, Pak? Sebagai tokoh masyarakat Pesel, hari ini banyak sekali lahan-lahan yang di luar HGU itu yang digarap oleh perusahaan-perusahaan yang ada. Terima kasih. Sedikit saya bercerita terkait persoalan investasi yang besar sekali yang ada di Kecamatan Besar ini ya. Saya selaku saat ini tokoh masyarakat, dianggap tokoh masyarakat. Dulu awalnya, ketika 96 sudah diceritakan tadi sebelumnya, tahun 1996 investor termasuk, saya adalah salah satu pelaku yang melakukan aksi menuntut itu plasma dari sekian banyak kebun inti yang dikelola oleh perusahaan tersebut. Tahun 97 saya melakukan aksi. Alhamdulillah ada implementasinya sebanyak 300 hektar lebih kurang. Itu pun setelah ditelaah itu tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh peraturan menteri yang mengatur terkait masalah kebun plasma. 20% hak dari masyarakat dari seluruh lahan yang dikelola oleh perusahaan. Sangat jauh sekali, sangat minim sekali. Kemudian kita juga protes terkait masalah itu, kenapa pelaksanaan plasma itu tidak sesuai. Namun jawabannya pihak perusahaan alasannya lahannya tidak cukup dan tidak ada. Sementara pada saat ini tahun 2025 sudah ketahuan sekali bahwasanya sudah terbuka, makanya saya juga terkejut persoalan Satgas itu turun ya, gabungan dari TNI Polri, Kejaksaan dan dinas-dinas terkait. Saya alhamdulillah sekali, sangat bersyukur. Mudah-mudahan Satgas ini bekerja dengan baik sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku demi masyarakat Indrapura juga. Saya berharap seperti itu. Terbukti pada saat ini adalah kelebihan lahan itu. Bagaimana dia melaksanakan dan dia menerapkan plasma sesuai dengan yang dikelola 20% tadi, sementara lahan sudah diperluas lahannya itu tadi ya, sebanyak 6 ribuan, lebih kelebihan lahan itu diambil secara diam-diam mungkin ya. Itu seperti itu sepertinya sudah ketahuan pada saat ini, maksudnya alasannya masyarakat itu menuntut plasma, lahan tidak ada, gimana untuk melakukan plasma, sementara dia mengajukan hak guna usaha diperpanjang, kabarnya sampai tahun 2077 ya, diperpanjang. Sementara luasan lahannya itu secara diam-diam dia mencaplok lahan sebanyak 6 ribuan hektar. Kelebihan lahan itu pun terkait masalah hutan lindung kabarnya. Makanya itu tadi saya belum memahami betul bahwasanya kemarin ada Satgas, saya dapat berita, saya juga nonton di media sosial, Satgas itu bekerja, dan mudah-mudahan saya selaku tokoh masyarakat berharap Satgas itu betul-betul bekerja sesuai dengan anjuran Pak Presiden Prabowo Subianto yang saya ingin. Terima kasih.